Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan percaya sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini semua pertolongan Tuhan. Amin. Dan untuk beberapa waktu ke depan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan sampai saat ini. Haleluya. Dan itu kita menggunakan waktu sejenak untuk menyembah Tuhan.
Ini Tuhan yang menjadi pengakuan kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kami, sebagai Engkau sumber kekuatan kami datang di tempat ini Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu selain kami datang. Kami bersyukur, kami memuji dan kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan mengambil alih, urapi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dengan ucapan syukur, mungkin kami datang dengan membawa tantangan masalah pergumulan. Kami percaya ketika kami pulang, kami akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Diserahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tinggal berdiri. Coba katakan di kiri kanannya, Engkau luar biasa pagi ini. Engkau luar biasa pagi hari ini. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang berkata, Tuhan Allah kita berkata, dia setia pujian Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata, di atas hujan Tuhan. Saya melihat kita di sebuah semangat ini karena masih pagi ya. Saya itu supaya kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari sekali lagi angkat pujian ini yang berkata, Tuhan Allah kita berkata.
Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita satu doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan yang mendatang kami bisa berkumpul bersama tempat ini. Mengucapkan Tuhan, pujian Tuhan dan Tuhan yang sudah kami naikkan segala dan penyelamatan hidup Tuhan. Kembali kami akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus kiranya dalam teringat Tuhan sama-sama yang sudah memberi yang sudah mempersiapkan dari Tuhan masing-masing. Ya dalam sebelum ini Tuhan Yesus sembari menggak terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memberi dengan ucapan syukur dan dengan Tuhan Yesus. Selamat dia, amin. Puji Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu. Lagu ini lagu lama, tetapi jarang dinyanyi. Tapi kita sama-sama belajar. Yang lagu ini lagu yang important. Yesus lebih besar dari segalanya. Segalanya
sudah memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan menyenangkan hatimu. Sebentar Tuhan, kami mau diam untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah setiap kami yang hadir, baik jemaat-Mu maupun yang membawakan firman-Mu Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap kami, dan biarlah Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atasnya, dan berkatalah Tuhan apa yang Tuhan sampaikan untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan Yesus kami pulang bisa membawakan kabar sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi. Horas. 3 minggu, 2 minggu saya tidak ada dalam pelayanan misi untuk saudara-saudara, yang kami boleh mendengar jemaat menopang kami dalam doa. Dan satu hal yang sangat positif, tidak ada jemaat Immanuel yang terpapar dengan COVID-19. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini kesaksian yang saya boleh bawa ke saudara-saudara. Ketika protokol Alkitab kita lakukan, terutama 5 perjamuan kudus, maka kita dibentengi, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Dan jemaat yang kecil, kalau tidak dikatakan jumlah, adalah jemaat yang memberkati jemaat yang besar di saudara-saudara. Ya. Gereja mereka megah, gereja mereka besar, jemaatnya banyak. Tapi datang kebaktian karena hujan, gembala bilang sama saya, ini kebaktian jam 9, 10 jemaat belum ada. Jadi Bapak tunggu dulu di ruang tamu. Saya melihat sudah ada jemaatnya. Nah, aku dia lihat, ada 1, boleh mari Pak, gembala boleh masuk. Lalu dia bilang, ini karena hujan. Hujan. Dan itu bukan kota kecil, bukan kampung, itu kota kabupaten. Orang punya mobil, punya motor, punya payung, hujan. Dan hari kembali bilang, di sini 2 minggu jemaat selalu antusias kebaktian, hujan panas, itu tandanya Anda dewasa di dalam Tuhan. Tidak cengeng, ya. Dan saya berani menceritakan ke sana kemari bagaimana jemaat yang ada di Sukabumi. Meskipun dalam genangan kecil, tetapi kita militan. Kenapa? Kita memperhatikan firman. Dan untuk itu kita harus jaga. Hal ini harus kita jaga. Jangan sampai kita kendor. Dan untuk itu kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 28 ayat 18. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Ya, mari kita berdiri dan kita akan membaca ayat ini. 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 18 sudah dapat semua, kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang, ya. 2, 3. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan perintahnya yang bernyawa-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya memberikan judul khotbah, ya, dengar-dengaran atau taat kepada firman Allah. Poin pertama kita melihat Saul tidak taat dan dia gagal. Ya. Kita baca ayat berikut. Mengapa dia gagal? Ya. 1 Samuel 15 ayat 1, 2 dan 3. Ya. Tadi 1 Samuel 28 dan 18, Saul tidak disertai Allah lagi sebab ia tidak taat. Ya. Roh Kudus dicabut dari dia, kepercayaan dicabut dari dia, kehormatan sebagai raja dijatuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Tidak dengan kebenaran dan taat kepada firman Allah. Saudara lihat ayat-ayatnya, ya. Kita baca 1 Samuel 15 ayat 1, 2 dan 3. Kita melihat di sana. Yang ayat pertama, berkatalah Samuel kepada Saul, aku
telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah. Ya. Ayat yang kedua, terus kita baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari tanah Mesir. Ayat yang ketiga lagi, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tupaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara, kita lihat lagi ayat yang ke-19, ayat 9 dari 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tanduk, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ini kisah bagaimana Tuhan perintahkan Saul menumpas orang Amalek bersama rajanya, Raja Agag. Karena ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Amalek tidak memberi jalan, tidak memberikan respon bantuan apapun untuk orang Israel boleh melintasi tanahnya untuk masuk ke Kanaan. Dan Tuhan taruh hati. Kenapa? Amalek itu bicara dosa, hawa nafsu, daging. Ya, sekecil apapun Amalek itu kalau ada dalam hidup kita, kita harus buang, harus tumpas, tidak boleh disayang. Karena itu akan membuat malapetaka. Sekecil apapun, ya. Tuhan tidak inginkan ada Amalek atau dosa, atau hawa nafsu, atau kedegilan, atau kenajisan ada dalam hidup ini. Karena itu yang menghambat kita mendapat berkat Tuhan. Sekali lagi, menghambat kita mendapat berkat Tuhan. Nah, saudara akan lihat ayat berikut, ya, bagaimana Tuhan suruh Saul tumpas semua Amalek, tetapi Saul setengah hati lakukannya. Ayat yang ke-9, Raja Agag dan binatang dan menabung tidak ditumpasnya. Saudara kita lihat ayat 11. 1 Samuel 15 ayat 11, coba muncul. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Kita melihat di sini, ya, Tuhan menyesal. Karena apa? Perintah Tuhan tidak dilakukan. Dia suruh hambanya menasihati, tidak didengar lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan akhirnya apa yang kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan menyesal sakit hati pada Saul sebab ia membangkang, artinya melawan. Ya. Saudara kita, anak-anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan baru, saya selalu beritahu ke di Manado, kalau saya di sana. Saya ini kalau bukan anugerah kemurahan Tuhan saya di Jakarta jadi gembel atau banding, tapi anugerah Tuhan saya boleh pulang kampung, saya boleh bagi kesaksian, saya boleh cerita kebaikan Tuhan, dan saya boleh menjadi membawa tim misi untuk memberitakan kabar baik. Karena apa? Anugerah Tuhan. Ya. Saya belajar, selain belajar mentaati perintah Tuhan, meskipun situasinya, saudara tahu kalau kami berangkat itu melawan situasi yang tidak enak. Sampai di sana disorok-sorok hidungnya, dari sini disorok, sana disorok, balik lagi sorok lagi hidungnya. Ya? Kalau itu perlunya aman-aman saja di Jakarta, nggak usah keluar, betul. Tapi karena
izin. Karena izin, ya. Kami ada di Sulawesi Utara, hari tanggal 20, perintah dari gubernur, seluruh gereja tutup karena COVID melanda Sulawesi Utara, zona merah. Benar kami ada di sini, Tuhan tolong jangan sampai kami nggak bisa pulang karena terpapar 2 minggu mesti ditahan. Habis itu disorot lagi, kalau masih kena tahan lagi 2 minggu. Kami bilang Tuhan tolong, dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang tidak nyaman. Ada anggota bilang begini, saya bilang pegal, sakit belakang saya karena berangkat pagi, pulang tengah malam, ya. Berangkat pagi itu begitu selama 2 minggu. Tadi ada satu anggota, aduh, pegal badannya ini, gimana? Cari buka mulut. Saya bilang, mana saya dicari mulut? Kalau ada di sini saya panggil sini. Namanya yang Papua 1 Daraja apa? Ini urut sini. Di sana nggak ada, dari di hotel nggak ada. Saya tadi ada kami sewa taksi. Yang punya taksi tolong cari tukang urut kami mau urut. Dia bilang iya, tapi tunggu nggak ada. Akhirnya saya tahu ya ada orang Manado yang ada di Jakarta. Dan dulu keponakan saya ini cari tukang urut. Wah, dia pesan dapat daerah di Kalang. Kami berangkat, kami di sana, ya langsung saya bilang kami mau urut dan bayar 150. Selesai bayar. Langsung suruh masuk ruangan untuk dibikin. Masuk ruangan saya tanya, Mbak, yang terima uang, ya, kami mau diurut. Siapa yang urut? Dia bilang ada wanita. Terus, saya tanya siapa yang urut? Kevin, kasih duitnya saya. Pulang. Ustaz mau terusin silakan aja. Karena gampang, laki-laki kan gampang. Oh gampang, di hotel ada yang setan pun nggak lihat. Dan ada lebih aneh lagi, ibu-ibu pendeta gampang. Kalau pikir cari laki-laki pikir dia datang ke pikir aneh gitu aja. Tidak, dia bilang mau tunggu. Dia lihat, tunggu aja. Uang saya sudah. Kenapa? Kami ingin jaga etika kami sebagai pelayan. Kalau cuma dengan itu Bapak Kepala bolak-balik cewek urut dia. Mau apa saya mau ajar Pak Anda di sini? Mau ajar apa saya? Nanti itu laki-laki itu bapak-bapak, oh kepala aja tukang jari pendek, cewek mijit saya juga boleh buat di rumah tuh cewek. Biar, itu dia. Saya pernah ajar saudara kan, apa? Moral, apa? Etika, apa? Integritas, apa lagi? Karakter. Ya. Ini Saul tidak punya ini. Ketika dia diberkati Tuhan, diangkat menjadi raja, ditolong menjadi orang yang terhormat, lupa dia punya etika, menghormati Samuel, dengan dengaran kepada Samuel dan taat kepada Allah. Ini Saul yang lupa. Dia dari orang yang paling kecil di suku Benyamin yang pada waktu dimusnahkan karena masalah moral, saudara-saudara, moral. Suku Benyamin dimusnahkan oleh Tuhan karena ya tidak bermoral. Laki-laki mau dengan laki-laki. Tuhan suruh kepada 12 orang Israel, tumpas, habisi orang Benyamin. Ini tidak tersisa ini Saul ini. Tapi sombong luar biasa. Memang dia ganteng, tinggi, dibilang ganteng. Alkitab bilang dia ganteng, dia tinggi. Wah, pokoknya perawakannya hebat. Tapi dia lupa. Itu semua anugerah Tuhan. Kalau kita ada dalam keadaan baik, semua anugerah Tuhan bukan karena kita. Saul yang lupa daratan. Dia tidak lagi dengar-dengaran kepada otoritas. Ya, artinya gembalanya. Saul kan gembalanya itu Samuel. Samuel yang latih dia, Samuel yang kasih tahu begini. Tapi setelah dia diberkati, dia sehat, dia kuat, dia lupa ada orang tua rohani yang membimbing dia. Nah, dia abaikan. Udah dikasih tahu tumpas, dia bilang enggak, saya mau kasih buat korban. Tapi itu sebenarnya bukan untuk korban. Iya, egonya. Nah, kita melihat di sini dan akhirnya muncul ayat 1 Samuel 15 ayat 22. Ini ayat yang terkenal. Yang ini ayat yang seringkali saya bawa ketika setiap pengerja yang masuk di pastori, langsung waktu dia datang, kata pertama saya briefing, ada kata kunci di pastori pertama, dengaran atau taat. Nah ini ayat. Nah,
Coba kita baca, semua kita baca. 1 Samuel 15 ayat 27. Dan ini berlaku universal, bukan di pastori. Di mana saja berlaku. Kita baca 2, 3. Sama seperti kepada mendengarkan suara Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini kata saya, kata kunci pastori. Dan saya lihat jelas ketika pengerja-pengerja dididik dan dia mau dengar-dengaran kuat, kami dengar di sana berbau harum dia. Karena dia tunduk kepada otoritas, dia tunduk kepada Tuhan dan Tuhan pakai. Tapi pengerja-pengerja yang melawan, ketika dia ada di sana, dia menghadapi jemaat yang suka melawan, usir dia karena kelakuannya. Tidak ada satu ibu bapak yang senang kalau anak-anak yang kita lahirkan lalu berobat. Ada nggak bapak ibu senang di sini? Oh saya senang. Ada? Kalau angkat tangan. Tentu kita ingin anak-anak kita dengar-dengaran. Tapi sebelum kita dengar-dengaran, kita juga orang tua harus belajar dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada otoritas di atas kita, terutama kepada Tuhan, sehingga kita tinggalkan warisan kita, yaitu teladan dengar-dengaran. Karena kata ini tidak mudah. Banyak orang bilang gampang jadi orang besar, selalu jadi orang besar, tapi dia jatuh karena tidak dengar-dengaran kepada otoritas. Samuel bilang begini, iya, tapi tidak lakukan. Gagal. Nah, ini yang perlu di kantor sekalipun. Kalau Anda punya majikan, kata kunci 25 tahun saya bekerja di perusahaan. Kalau ada rapat, ada briefing, catatan selalu ada di tangan saya. Waktu itu belum ada HP. Kalau ada bos bilang begini, tak saya dapat begini. Gak usah dia mau kasih agenda, enggak. Ketika selesai, saya langsung praktek. Apa ini? Pak, lakukan lalu saya hapus. Kamu rupanya perhatikan bapak dia. Dengan adanya itu Tuhan buka jalan, saya mencapai target. Gaji, saya nggak pernah minta gaji. Kamu akan dapat fasilitas ini. Tapi diam, jangan kasih tahu slip gaji kamu kepada teman. Karena apa? Ada beda. Saya cerita ini karena saya punya pengalaman dengan kata ini. Sampai akhir hidup ibu saya, tidak pernah saya melawan membantah. Pengerja-pengerja dari saksi. Anak adik saya kalau mulai keras, hargai orang tua. Meskipun mereka juga pendeta, saya waktu bekerja waktu itu, karena Tuhan bilang anak-anak harus menghormati orang tua pertama. Orang tua di dalam Tuhan itu dalam Efesus baru ibu bapak. Dan kalau kita belajar hormat orang tua, hormat gembala, kami bukan gila hormat. Sekali lagi, Samuel bukan orang gila hormat, tidak. Tapi dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan, disampaikan kepada Saul. Dan akhirnya kita melihat Saul gagal. Karena cuma masalah pendengaran ada. Makanya ada kata dengar. Dengar dan dengar-dengaran sama atau beda? Gimana beda? Kalau dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau dengar-dengaran masuk telinga kanan, langsung masuk ke hati. Itu beda. Dengar dan dengar-dengaran beda. Ya. Dan ini kata kunci yang selalu saya tanamkan kepada pengerja. Karena saya coba. Ketika saya pulang, saya bawa anak saya. Saya cuma bilang teman-teman adik saya suruh, ini kamu kerja. Dengan mudah mereka bilang siap. Karena mereka tahu waktu saya di kampung, saya suka dengar-dengaran orang tua saya, gembala saya. Mereka tahu, jadi waktu saya ajar, ini orang tahu dia suka dengar-dengaran orang tua. Jadi setelah kita ajar kepada mereka, saya perintah masuk ke gunung, pergi ke sana, siap. Karena juga saya ajar mereka. Meskipun saya dari Jakarta, saya bisa ajar orang di kampung. Karena apa? Teladan yang pernah saya tinggalkan di kampung, di dalam keluarga, dan mereka boleh tahu sendiri. Nah, kalau kita suka bangkang, kita sudah nggak dengar dengan orang. Ngapain mau dengar dia? Saya tahu dia juga bergaju, ya ngomong aja dia boleh, tapi nggak bisa dipegang, kalah.
1 sampai 15 dengar-dengaran lebih baik daripada korban atau loyalitas. Itu bahasa keren. Loyalitas artinya setia dengar-dengaran, takut kepada pemimpin, ya. Nah, kita melihat contoh yang kedua. Daud taat sukses. Karena saya kasih pilihan supaya saudara tahu. Jangan cuma kasih yang senang-senang. Ya. Oh, Daud cara mulai dari dulu yang gagal. Sehingga jangan contoh yang gagal. Contoh yang baik. Nah ini kita lihat. 1 sampai 29 ayat 6 dan 9. Coba munculkan ayatnya. Nah, kita baca. Ya, ini orang yang sukses. Meskipun besar kejahatannya dibanding dengan Saul. Saul cuma dengar-dengaran, tapi itu kunci. Dia tidak dipakai. Daud, saudara tahu belakang-belakangnya, kita saya tidak buka di situ. Ya. Tapi saya melihat dari sisi lain, sehingga dia sampai saat ini dikatakan Yesus anak Daud, karena salah satu pribadi sifat daripada Daud dia dengar-dengar. Ya, kalau dia salah, dia langsung minta ampun, ya, langsung dia puasa, langsung dia minta satu perubahan dari Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ya. 1 sampai 29 ayat 69 dia katakan, lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapat sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. 1 Samuel pasal 29 ayat 9. Lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Tuhan. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia telah tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Saudara, kisah ini ketika Daud dalam keadaan yang terpojok, tertekan, tertindas, dikejar sampai di pelosok tanah Israel, ditempatkan mata-mata untuk cari di mana Daud tinggal, di mana Daud bersembunyi, bunuh dia. Karena kata yang menusuk hati Saul waktu orang Israel dalam puji-pujian berdiri, dia berkata, Saul, maksudnya orang Israel menyanyi dalam pujian, mereka kata begini, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berrasa-rasa. Artinya Daud membunuh lebih banyak musuh daripada Saul. Saul cuma puluhan ribu, tapi Daud ribuan, di atas puluhan. Dan memang tidak cuma kata itu, ya, muncul iri hati, dendam dari Saul, dan dia tahu orang ini saya. Itu kata itu saja. Padahal dia sudah bantu orang Israel, dia sudah bantu Saul, ya. Dia membantu kakak-kakaknya. Papanya sama Daud itu adalah panglima perang. Tapi ketika berhadapan dengan Goliat, mereka tidak mampu. Daud yang ambil alih dan dia masuk dalam medan pertempuran. Pendek kata, Goliat dikalahkan. Nah, ketika itu Saul mencari kesempatan untuk membunuh Daud. Dia lari, dan akhirnya ada tempat dia bersembunyi. Dia lari akhirnya ke tanah Filistin. Nah, waktu di tanah Filistin dia menjadi hamba dari raja Filistin, raja Akis. Raja menemukan di dalam diri daripada Saul, dia adalah orang jujur dan dia utusan Allah. Yang dikatakan di situ panglima Filistin nggak senang dia ada di situ, takut waktu pergi berperang. Daud dia membelot dan dia kalahkan itu panglima dari Filistin, karena panglima di atas panglima Filistin Daud pernah bunuh, namanya Goliat. Ini hanya cucunya. Jadi mereka sendiri ketakutan. Tapi kita melihat di sini bagaimana Raja Filistin mengatakan dia utusan Allah, dia orang jujur. Di mana saudara berada, jadilah orang jujur, orang utusan Allah. Sehingga orang dunia akan bilang ini orang bisa dipakai, dia berintegritas. Jangan sampai orang ini jangan diterima dia. Jangan. Ya, kita harus punya perbedaan.
Nah inilah Daud. Di orang Israel yang diakui, di orang Filistin yang menjadi musuh diakui. Ya, jangan sampai kita sebagai orang percaya hanya di gereja kelihatan melek, sampai di luar sana jadi serigala. Ya, di rumah tangga kita harus jadi malaikat juga. Jangan jadi serigala. Itu sebabnya ada undang-undang KDRT. Karena banyak pria-pria yang melecehkan wanita, istri dilecehkan semua, dan akhirnya muncul KDRT. Sebenarnya nggak perlu ada KDRT, Alkitab sudah ada. Tapi tahun 90-an, karena Alkitab yang sudah diberitahu ribuan tahun sebelumnya dilanggar terus, terutama dalam rumah tangga, maka muncul KDRT. Ya, saya pernah bilang, kalau ada bapak-bapak yang suka tempeli, lapor dia ke polisi, tangkap, biar dia tahu. Masuk dulu 2 tahun kalau dia tahu itu melanggar Alkitab. Karena ini Alkitab bilang, kenapa mesti ada KDRT? Kita punya Alkitab ini lebih daripada KDRT, undang-undang KUHP. Karena kita abaikan, nggak mendengar, nggak menaat, akhirnya Tuhan munculkan ini. Kemudian malu kita. Ngapain kita? Mesti diajar lagi. Padahal Tuhan sudah kasih tahu. Ya. Kasihlah dirimu sendiri seperti kasih Tuhan alamu dan kasih itu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ada yang mau dicubit, jangan ada dicubit. Ya, kasih, ya, kasih. Ya, sesama suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak. Karena itu ajaran Alkitab. Ya, kita kembali kita lihat tadi di sini bahwa Daud dia orang jujur, orang dipercaya. Ya. Ketika dia berhadapan dengan tantangan hidup, dia waktu pulang dari tanah Filistin ke tanah Israel, didapati istrinya ditawar orang. Orang-orang di kota di situ dari pasukannya ditawar istrinya, anak-anaknya. Lalu dia rasanya bingung. Ya, pada saat itu dia diancam untuk dibunuh oleh orang-orang Israel. Mau dilontarin dengan batu. Lalu dia bilang, enggak, saya mau pergi cari di mana mereka berada. Dalam keadaan yang tidak berdaya, saudara lihat kata yang dilakukan oleh Daud dalam 1 Samuel 30 ayat 6c. Daud menguatkan imannya pada Allah. Di tengah-tengah kesulitan, kuatkan iman kita kepada Allah. Saya bersyukur kita punya firman. Dalam keadaan yang menakutkan Jakarta, kita tahu Tuhan, Engkau lah tempat perlindungan. Engkau tempat aku memohon pertolongan. Dan Tuhan tolong. Karena apa? Kita lemah, kita tidak berdaya, tapi kita mencari Tuhan. Ada kita berkata, cari Tuhan maka kamu hidup. Dan lebih dari itu kita melihat ada kata, ya, di dalam 1 Samuel 30 ayat 8. 1 Samuel 30 ayat 8. Ya. Nah tadi yang tadi Daud menguatkan imannya pada Allah. Dan Daud menguatkan percaya kepada Tuhan Allah. Terus yang berikut 1 Samuel pasal berapa ya? 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6 dulu. Daud menguatkan, dan 1 Samuel 30 ayat 8 kita lihat di sini, ya, Daud dalam keadaan yang sulit dia datang bertanya kepada Tuhan. Dan Daud sangat terkejut karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, terjepit, kuatkan iman, datang kepada Tuhan. Jangan cari kepada orang pintar, jangan cari kepada dukun, jangan cari kepada siapa-siapa, karena tidak ada pertolongan yang mantap di hari-hari itu. Siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada. Dokter nggak bisa tolong, rumah sakit nggak bisa tolong, majikan kita di kantor nggak bisa tolong, rumah sakit nggak bisa tolong. Mana kita mau pergi? Ada jalan, datang kepada Tuhan. Dan ada hal yang lebih spesifik lagi, kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Kita baca 1 Samuel 23 ayat 2, 4, 11 dan 12. Satu saja yang saya ambil. Pasal 2. Lanjut. Ayat 8, 1 Samuel 30 ayat 8. Daud bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 23 kita lihat. Kembali lagi. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Keila. Ayat yang keempat. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan,
Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu kepada dalam tanganmu. Ayat berikut saudara baca, semua jemaat baca, ya. Baca 2, 3. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah ke dalam tangannya. Akan datang masa seperti yang telah didengar oleh hambamu ini. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, dia akan datang. Ayat 12, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itu dengan orang-orang tua dalam tangan Saul. Firman Tuhan akan mereka serahkan. Kita belajar daripada Daud, dia selalu bertanya, meskipun dia mampu. Kalau melihat kemampuan daripada Daud di atas rata-rata panglima Israel, di atas raja Israel, di atas panglima Filistin, tetapi ketika dia berhadapan dengan kesulitan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mau pergikah saya? Bisa saya? Kehebatan kita terbatas. Sehebat apapun saudara, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, kita terbatas. Biarpun Anda punya gelar profesor, doktor, terbatas. Tapi ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan muncul dengan jawaban iya atau tidak. Tuhan dalam jawabannya dia nggak terlalu banyak. Saya belajar ketika berhadapan dengan kesulitan, saya nggak tahu mencari di mana. Saya baca Alkitab, oke, memang ini jawaban. Tapi mau mencari kepastian, saya tanya konfirmasi yang jelas. Saya berdoa dan saya tanya, iya. Tuhan cuma bilang iya, pendek. Tetapi ketika dia bilang tidak, berarti jangan saya. Kalau dia bilang iya, maju. Ketika saya menyerahkan nyawa ini orang-orang yang sedang demo, saya tidak ada bertanya kepada organisasi. Saya tidak bertanya, saya bilang Tuhan, saya punya nyawa cuma satu. Bisa nggak saya masuk di tengah-tengah orang yang demo itu kembali karena mereka beringat. Tuhan bilang maju, pergi. Aku berdoa bagi kamu, saya bernyawa. Dan ini semangat ini yang saya bawa dalam pelayanan misi. Kalau kita dalam kesulitan apapun, ketika kita bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang maju, berangkat, nyawa kita Tuhan bela. Apalagi cuma cari beras, cari duit, kecil bagi Tuhan. Saudara punya perusahaan apa? Ya. Orang Indonesia secara ekonominya terpuruk. Dikatakan dalam survei, orang-orang Indonesia, orang-orang nomor 3 terlapar di Asia sekarang. Berarti untuk cari makanan, saudara lihat, untuk cari minyak saja, ibu-ibu diinjak-injak, ibu-ibu berangkat untuk cari 1 kilogram minyak. Ya, muncul lagi apa sekarang? Bukan keledai. Apa itu? Kedelai, tidak beda tipis keledai sama kedelai. Ribut. Saya suka makan tahu, tempe, nggak ada. Apa? Ini kenyataan. Sekarang saya tanya, siapa bilang sekarang? Pekerjaanmu bisa tolongmu? Saya bertanya, angkat tangan, pekerjaanmu bisa tolongmu? Tidak. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Pekerjaanku lagi buntu Tuhan. Bisnisku nggak tahu kemana. Ada yang ada di doa angkasa tanah. Binomo. Tahu nggak Binomo? Ada orang investasi 3 miliar ternyata bodong. Kita tidak tahu di mana kita bisa dapat. Kita terlilit hutang. Kita tidak bisa jalan keluar kemana. Hutang harus bayar. Kemana kita akan pergi? Berseru. Dia akan memberikan petunjuk sini, di sini, dan itu luar biasa. Kalau Tuhan yang kasih petunjuk, kerjakan meskipun kamu harus mulai dari yang kecil. Di balik itu Tuhan hanya lihat ketaatan. Ketika kamu taat kepada firman lakukan, maka Tuhan akan buka di sana besar. Jadi jangan udah apaan di gereja dengan firman begitu-begitu aja. Bagaimana hidup saya, bagaimana pekerjaan saya, bisnis saya. Lalu saya tanya, Anda mencari di mana di luar Tuhan Yesus? Dan dukun, sedang dukun aja kebingungan mau makan dari mana? Tapi dalam 23 bulan kita sudah dipelihara. Dan ini bukan kebetulan, anugerah. Lanjutkan terus kita bertanya kepada Tuhan dalam hidup ini, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir. Kita tidak tahu. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang kita bisa datang bertanya.
Tuhan, apa yang saya lakukan supaya saya bisa sekolahkan anak saya? Apa yang saya lakukan supaya Tuhan tolong kita jalan ada beras? Apa yang saya buat supaya dagangan saya laku? Apa yang saya lakukan supaya jas saya laku? Tuhan adalah jawaban. Kita belajar, memang awal-awal begini susah, tetap terus. Daud 4 kali loh dia bertanya, 4 kali, bukan 1 kali. Setelah 2 kali gampang ya sudahlah, ya 2 kali tak tahu apa lagi. Saya suka beritahu orang yang baru datang, kalau 1 tahun saya suruh besuk, kalau belum 7 kali jangan bilang sudah pergi. 7 kali, Daud 4 kali. Saya ingin lakukan karena saya praktik dalam hidup ini, ya struggle dalam hidup ini. Rohani harus struggle, harus berjuang. Jangan jadi anak-anak gampangan. Kita ada di dunia ini ditaruh oleh Tuhan untuk lihat, tangguh ini anak Tuhan ini. Ya. Cuma Immanuel tangguh. Saya katakan tangguh. Saya tidak jelekin Immanuel, tapi banyak saya katakan inilah kesaksian yang saya berbawa ini. Saya nggak bisa bilang kesaksian apa. Saya cuma bilang kalau perjalanan saya pulang saya kenyang makan banyak dia kasih makan itu aja. Tapi kesaksian rohani saya nggak bilang apa. Puasa buka jam 6 pagi, tutup jam 3 sore. Dan bubur ayam, babi guling, anjing guling, kucing guling. Kalau saya bilang puasa dari jam 6 sampai jam 6, tapi terbukti Anda sehat. Sebagian Sulawesi Utara merah. Karena apa? Agak gampangin puasa. Biasa. Saya harap saudara, apa yang Tuhan turunkan pada saya dan saya bagikan, lakukan. Karena itu adalah sesuatu keinginan Tuhan untuk mengangkat kita, menolong kita, menopang kita dalam hidup ini. Karena tidak ada yang bisa menolong kita. Kembali kita lihat ya. Daud bertanya atau cari Allah. Itu sebabnya kita belajar ya kepada Daud, taat kepada Tuhan, taat kepada otoritas. Anak-anak muda yang ada, taat kepada orang tua. Anda akan sukses dan berhasil. Ya. Orang tua itu bakal Allah. Memang kadang-kadang pendidikan orang tua, buka HP aja nggak bisa mengajar saya sudah tahu. Ngapain mau dengar sama bapak, ibu? Anda belum lahir orang tua sudah. Lalu dari kecil mah bisa ada desiram air sama kamu nggak ada otak. Ya saya cuma bilang, tapi nggak ada orang tua ini. Tapi banyak orang tua di luar. Aduh, anak ini kalau gua tahu begini, gua cekai dari kecil. Ada orang tua yang sampai berkata demikian kepada anak, karena dia menghadapi anak yang tidak menghormati orang tua. Saya harap anak-anak Tuhan yang ada di sini, anak-anak muda remaja, hormati orang tuamu. Sekeren apa, sebodoh apa dia adalah wakil Allah dalam hidupmu. Ya, karena masa depanmu adalah masa depan yang cerah. Lalu kita lihat Daud, dia kerjanya tukang apa? Ngangon. Ya, lalu dibilang sama bapaknya, kamu pergi ke medan perang, lihat. Dia nggak bilang suruh orang lain aja, gue lagi ngangon kembang di sini kok, ngangon domba. Dia pergi, dia tinggalkan, dia pergi ke medan tempur. Dia nggak bantah. Sampai di situ dia bilang, aduh Allah, kami dihina sama Goliat. Dia bilang tunggu kamu. Karena dia dekat dengan Tuhan, maka dia berperang lagi orang Israel. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hormati pemimpinmu, hormati Tuhanmu, ya. Karena kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 20, ya, Kolose 3 ayat 20. Ada tulis di situ, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah di dalam Tuhan apabila anak-anak taati orang tua. Anda akan mendapatkan bagian Anda di kemudian hari. Ketika orang tua meninggal, Anda punya anak, punya cucu, Anda lihat, aduh apa yang saya tabur waktu kecil. Ternyata saya temukan anak-anak yang baik dan dengar-dengaran, bukan anak-anak yang kawan. Kenapa? Apa yang ditabur itu akan Tuhan. Saya bersyukur, saya punya anak, meskipun badan gede dua-dua, kalau saya bilang masih benar. Ada yang anak-anak badan kecil, krepek, kasih tahu orang tua, apa? Hati terhadap orang tua. Dia orang Allah.
Jelek apapun dia lakukan. Karena dia lewat dia ada di dunia. Dan saudara yang Ibrani 13 ayat 17. Ibrani baca ini sama-sama. 2, 3. Hatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Artinya, pemimpin rohani, saudara harus memberikan hormat. Kalau dia dalam kitab 2 kali ganda. Daud memberikan hormat kepada Samuel, dan akhirnya dia dihormati oleh rakyat. Saul tidak memberikan hormat kepada Samuel, akhirnya dia ditinggalkan oleh rakyatnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kita melihat di sini contoh-contoh bagaimana taat atau dengar-dengaran membuahkan sukses. Dan saya memberikan contoh yang terakhir. Samuel yang mengajar, sebelum dia mengajar, dia diajar dulu. Usia 12 tahun, dia ada di rumah Tuhan. Ketika Eli panggil dia bangun. Biasanya remaja kalau udah tidur, udah nggak boleh diganggu. Ngamuk dia, lagi tidur, kena tempat. Coba. Yang usia 12 tahun coba panggil dia. Kamu. Dia ngamuk, karena dia juga nggak mau anak-anak dalam ego yang tinggi mulai usia 12 tahun. Samuel bangun. Ketika dia bangun, disuruh lagi. Itu dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3 saya bisa baca. 1 Samuel pasal 2 ayat 3 ayat 2 sampai 10. Kemudian disuruh lagi oleh Eli, kamu pergi tidur. Ya, dia sudah tidur, dengar lagi suara Samuel, dia bangun. Dia datang kepada Eli. Dia tanya, ada apa Tuhan? Ada apa Bapak? Enggak, saya tidak panggil apa-apa. Dia tidur lagi. Dia sampai jengkel kan. Kalau sudah ketiga kali kok ngapain? Bodoh amat. Ya. Tapi ketika dia tahu melupakan diri, dia dengar kepada otoritas, kepada Imam Eli. Ketiga kali dia datang, Eli bilang begini, kalau kamu dengar suara memanggil kamu, bilang berfirman. Ternyata suara yang muncul keempat suara Tuhan, dan dia adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Sejak usia 12 tahun dia belajar dengan dengaran. Sebabnya kalau dia ajar, ya, dia sudah praktekkan. Ya, jadi kalau punya nama Samuel, di samping akan diserahkan kepada kita dengar-dengaran, itu arti Samuel. Ya. Dan itu punya dampak. Jangan pikir, udah biasa cuma bapak, mama, sama saya. Itu punya contoh Samuel. Tahu nggak? Raja Israel, 2 raja Israel yang dilantik oleh Samuel. Siapa raja? Saul dan Daud. Dan ketaatan dan kedengaran yang sempurna, saudara tahu. Ya, kalau saudara baca ini, ayat ini saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Ya, Samuel taat dan dia dihormati oleh Allah dan manusia. Tetapi ada satu manusia yang paling taat sejati, paling dengan negara sejarah. Dia ditulis dalam Lukas 2 ayat 52. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Dia taat dari lahir hina. Mestinya waktu usia 12 tahun dia baik Allah. Dia bilang, mau ada di baik Allah lagi debat dengan ahli Taurat. Udah mama papa pulanglah, nanti saya nyusul. Ketika orang tuanya datang, kami sudah cari kamu sana kemari, pulanglah. Yesus tidak membantah. Usia 12 tahun. Dan supaya saya tahu, antara usia 12 tahun sampai 30 tahun, orang bilang Yesus ada main ke India, ada main ke sana kemari. Tidak. Antara usia 13 sampai 30 tahun, saya tahu ada di mana dia. Dia dididik oleh rabi Israel yang keras untuk supaya dia taat. Itu kisah yang tidak terungkap dalam ayat. Tapi menurut penelitian, antara umur 13 sampai 30, Yesus dididik oleh para rabi untuk apa? Dia belajar taat. Itu sebabnya waktu dia naik ke kayu salib, dia taat karena dia ajar sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dia taat sampai mati. Alkitab katakan sampai mati di kayu. Nah, saudara lihat,
Apa kata Alkitab di dalam Lukas pasal 2? Saudara baca ayat ini. Dia adalah manusia paling taat dan dia menjadi figur gereja, figur hamba Tuhan, figur semua kita. Dia. Lalu ada sahabat contoh Daud, Samuel, tetapi figur yang paling tinggi mereka juga belajar kepada dia. Kita baca sama-sama figur ini. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya bertanya, apakah saat ini Yesus tidak mendapat belas kasih dari Allah dan manusia? Apakah Yesus mendapat kasih dari Allah dan manusia? Sekarang pengikut Yesus ada berapa? Pengikut Yesus ada 2 miliar, berarti dia dikasihi oleh manusia. Ya? Dan dia yang sedang menjadikan keselamatan. Demikian juga saudara dan saya, melalui saudara orang lain akan ditolong asal kita berdoa dengan dengaran dan taat kepada firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Saul tidak taat sebagai ibadah. Daud taat, dia sukses. Samuel dia taat sejak kecil dan dia menjadi seorang nabi yang bisa melantik oleh raja Israel dan orang. Karena apa? Dimulai dari dirinya belajar dengan kepada otoritas. Pada orang tua Eli dan kepada Tuhan berkati dan kita juga akan belajar kepada tokoh-tokoh dalam. Haleluya. Kau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semuanya ku dapat berikan, ku mau cinta. umat-umatmu dalam pujian berkata, ku mau hidup, ku mau mentaati, ku mau dengar-dengar kepada Tuhan, karena Engkau lah yang memberi kami hidup sampai saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan ingatkan juga hamba-Mu supaya hamba-Mu tetap dengar-dengaran kepada otoritas, kepada Tuhan, kepada firman, supaya hamba-Mu mudah mengajak jemaat, mereka juga akan taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu.
Jika ada di antara umat-umat-Mu yang datang dalam pergumulan hidup, dalam masalah, dalam tantangan hidup, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan hati mereka, yang ada pergumulan kami tidak bisa sebutkan satu demi satu, tapi kami tahu Tuhan melihat, Tuhan tahu satu demi satu apa yang menjadi tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup mereka. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong berikan kemenangan, kuatkan iman mereka seperti Daud untuk menghadapi tantangan, bertanya kepada Tuhan, maka mereka akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan itu. Dalam nama Yesus mereka akan sukses. Apapun yang mereka kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan akan ada solusi dalam pergumulan hidup mereka untuk mereka melihat jalan keluarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kalau kita pada siang hari ini, saya undang kita semuanya untuk berdiri. Mari kita angkat satu lagu berkata, Kau Allah yang besar, ajar dan mulia. Lingkungan masyarakat di mana kami beribadah, berkati mereka, selamatkan lingkungan yang ada, orang-orang yang sedang berobat di rumah sakit Firdaus, Tuhan sembuhkan. Para dokter yang bekerja untuk merawat, Tuhan berikan juga mereka kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ibu kota Jakarta kami serahkan dalam tangan. Tolong Tuhan warga Jakarta supaya COVID-19 akan menurun tingkat penularannya sampai kepada level 1. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah jemaat Tuhan yang tinggal, kami yang tinggal di kota ini akan dijaga oleh Tuhan. Memasuki bulan yang ke-24, kami percaya Tuhan akan memberikan kami kesehatan, penjagaan, perlindungan siang ataupun malam. Terima kasih Bapak. Umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan berkati mereka. Kami tidak bisa sebutkan satu demi satu nama mereka, tapi biarlah Roh Kudus ingatkan mereka, napas yang Tuhan berikan adalah anugerah. Untuk mereka kembalikan segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Karena kami dalam pendidikan, Tuhan jaga lindungi. Tuhan bentengi mereka dari serangan virus COVID-19. Guru-guru mereka juga yang ada, teman-teman mereka juga yang ada di sekolah yang berinteraksi dengan mereka, Tuhan berikan kesehatan. Umat-umat yang pergi bekerja, yang ada di dalam kegiatan usaha, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi, berikan mereka kesehatan Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan saja yang dipuji-puji dan besar. Saat ini
kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Dari berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa